Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, sehat Indonesia. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir di sini dan tentu saja pemirsa yang ada di rumah. Izinkan kami menyampaikan bahwa acara ini tetap menggunakan protokol kesehatan. Maka izinkan hanya saya dan 2 orang narasumber yang diperkenankan untuk membuka masker. Silakan Bapak dan Ibu untuk membuka masker terlebih dahulu. Ya, hadirin dan pemirsa, pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan juga ekonomi. Kalau kita kilas balik pada tanggal 2 Maret tahun 2020 ketika pemerintah secara resmi menyatakan virus COVID-19 masuk ke negara kita dan WHO menetapkan pandemi COVID-19, pemerintah merespon dengan cepat dengan menerbitkan bekerja di rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah, 3M dan juga 5M yang diwujudkan dengan disiplin pada protokol kesehatan di semua tatanan kehidupan. Kenyataannya, pandemi COVID-19 telah berdampak secara multidimensional, secara global maupun wilayah. Karenanya dibutuhkan kolaborasi dari seluruh sektor untuk bersatu padu, bahu-membahu, dan bergotong royong melakukan upaya-upaya pencegahan guna memutus rantai penularan dan penyebaran COVID-19. Selama 60 menit ke depan kita akan berdiskusi tentu saja dengan para narasumber kita yang luar biasa dalam talk show sosialisasi edukasi program kesehatan. Sehat bangsaku, hebat negeriku. Baik hadirin yang telah hadir dan tentu saja pemirsa yang menyaksikan dari rumah, kita akan langsung menyambut bersama 2 narasumber kita. Yang pertama ada anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Anas Tahir. Assalamualaikum Bapak, selamat datang. Waalaikumsalam Mbak Mayang. Bagaimana Pak, sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah. Seteria cuacanya Mbak. Ya, secerah cuacanya ya Pak ya, alhamdulillah. Baik, ada narasumber kita yang kedua, ada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, Ibu Dr. Andriani Hamzah MMRS. Selamat datang Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat pada siang ini ya. Benar katanya Pak Anas tadi, suasananya ceria ya, menyambut kita semua ini. Alhamdulillah, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk 2 narasumber kita. Dan tentu saja saya Mayang Purnajianti yang akan memandu jalannya diskusi kita selama kurang lebih 60 menit ke depan. Dan pemirsa, untuk segmen pertama talk show kita kali ini, kita akan fokus membahas terkait pencegahan dan pengendalian COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bahwa status COVID-19 telah mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Meski belakangan ini mulai ada lagi kenaikan, tentu saja dengan munculnya subvarian XBB. Lantas bagaimana upaya-upaya Indonesia untuk menangani pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini? Baik pemirsa, kita akan langsung memulai diskusinya. Dan yang pertama saya akan berdiskusi dulu dengan Bapak Anas. Pak Anas sebagai lembaga legislatif, Bapak yang memiliki tugas dan fungsi penganggaran dan pengawasan, bagaimana tanggapan Bapak terkait pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Indonesia selama ini, Bapak? Silakan. Terima kasih. Pemerintah punya komitmen kuat untuk menangani sekaligus memerangi COVID-19 dan telah mengembalikan negara pada suasana yang jauh lebih baik. Ini bisa kita lihat misalnya pada saat pertama kali COVID masuk ke Indonesia. Dan alhamdulillah dengan komitmen kuat serta langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah,
hari ini COVID-19 relatif terkendali meskipun belum tuntas. Baik Bapak, meskipun belum tuntas kata Pak Anas. Jadi mungkin di sini dibutuhkan kerjasama juga ya Bapak ya dengan masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan karena COVID masih ada di Indonesia, belum tuntas. Jadi mungkin kita masih harus sadar dengan protokol kesehatan. Selanjutnya Pak Anas, jika dibandingkan tahun lalu, kasus COVID-19 di Indonesia saat ini cenderung menurun Bapak. Namun belakangan muncul subvarian XBB sehingga angka kasus COVID-19 kembali meningkat. Bagaimana DPR RI memandang hal ini Bapak? Kita memang tidak boleh lengah meskipun kecenderungan COVID sudah jauh menurun tapi kan terkendali. Karenanya hal penting yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah tetap melaksanakan atau mengikuti protokol kesehatan. Jadi kita tetap harus cuci tangan, kita harus tetap pakai masker, dan yang jauh lebih penting dari itu adalah kita harus mengikuti program vaksinasi booster. Karena masyarakat harus bersiap-siap untuk melakukan booster bagi yang belum melakukan, supaya tercipta imunitas masyarakat yang memadai sehingga COVID-19 akan benar-benar bisa berakhir. Sebelum negara-negara lain siap dengan vaksin, kita sudah bekerja sama dengan produsen vaksin di negara-negara lain sehingga kita bisa mendapatkan untuk tahap pertama itu sekitar 400 juta dosis vaksin. Nah, rupanya vaksin inilah yang bisa mengendalikan COVID-19 sehingga pada hari ini seperti yang kita rasakan sudah relatif menurun. Baik Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, tentu saja saya juga sangat setuju. Jadi bagi pemirsa di rumah maupun Bapak Ibu yang hadir di sini yang belum melakukan vaksin, apalagi vaksin booster, silakan Bapak Ibu karena di sini pemerintah juga sudah menyediakan tentu saja bagi masyarakat yang ingin melakukan vaksin booster. Sekarang saya akan berdiskusi dengan Ibu Dokter Andriani. Dokter, boleh diceritakan mengenai kondisi saat ini mengenai sebaran kasus COVID-19 dan pencapaian keberhasilan vaksin COVID-19 di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Baik, saya sapa dulu Pak Haji Anas Tahir yang saya hormati, juga dari Kemenkes tadi ada yang saya hormati, Bapak Ibu semua yang hadir di sini, Mbak Wayang, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan kondisi di Kabupaten Banyuwangi. Angka COVID sebenarnya sudah melandai beberapa waktu yang lalu. Tidak lebih dari 20 orang yang terkena COVID. Tapi akhir-akhir ini terus meningkat ya, di range antara 60 sampai 100. Dan pada hari ini adalah 64 kasus aktif dan ada 10 orang yang sedang dirawat di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang dirawat dan sedang yang sakit cepat sembuh. Ya. Kalau ini Bu, Kementerian Kesehatan kan telah mendistribusikan vaksin booster, Bu, Iya. Ke daerah sebagai upaya untuk mencegah peningkatan kasus COVID-19. Bisa dijelaskan Ibu apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi agar masyarakat mau melakukan vaksin booster? Jadi di Kabupaten Banyuwangi dengan target yang sebelumnya 1.200.000, sekarang 1.485.710. Dosis 1 tercapai 85,63, dosis 2 72,77%, dosis 3 masih 38,07% ini yang harus segera kita capai Bapak Ibu sekalian, dan untuk dosis 4 84,28%. Sehingga mari kita bersama-sama segera yang belum vaksin untuk melakukan vaksin. Ada beberapa upaya sebenarnya sudah kami lakukan, di antara lain yang pertama adalah seperti kegiatan hari ini ya, ada sosialisasi dan edukasi terkait dengan program vaksinasi COVID-19. Baik kegiatan formal seperti ini, mau kegiatan informal di pengajian ya, ngobrol dengan tetangga yang belum disampaikan untuk bisa melakukan vaksinasi booster. Bapak Ibu sekalian, selain itu kami juga meningkatkan promosi kesehatan, baik melalui radio, televisi, siaran keliling ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar puskesmas keliling-keliling ya, mengumumkan ayo vaksin-vaksin ya. Seperti itu juga media sosial kami, Instagram kami ada 45 puskesmas yang siap melaksanakan vaksinasi. Juga ada beberapa kegiatan-kegiatan termasuk melaksanakan
kegiatan gerebek vaksin dan serbuan vaksin, dan Pak Anas Tahir bersama Kemenkes selalu support terkait dengan vaksinasi. Terima kasih luar biasa beliau ini. Kita boleh plus ya untuk beliau ini. Beberapa titik ya serbuan vaksinasi yang hadir 1000. Alhamdulillah dulu booster kita hanya 35, berkat dukungan semua pihak sekarang menjadi 38,1%. Mudah-mudahan nanti terus meningkat ya, terus meningkat sesuai yang kita harapkan, karena Bapak Ibu sekalian, vaksinasi ini adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita supaya tidak terserang penyakit COVID. Kalaupun nanti terpapar, kita kuat itu nggih. Kemudian kita juga melaksanakan jemput bola vaksinasi ke warga ya, lansia yang tidak mungkin datang ke pelayanan kesehatan, puskesmas tenaga kesehatan hadir di sana. Kemudian kita lakukan vaksinasi, juga bersinergi dan berkolaborasi. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pimpinan Kecamatan, Pak Camat, Pak Lurah, Kepala Desa, Pak RT, juga seluruh organisasi yang support terkait dengan pelaksanaan vaksinasi, mengajak masyarakatnya untuk hadir di layanan-layanan vaksinasi. Wow, luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan untuk kedua narasumber kita. Baik hadirin dan tentu saja pemirsa, betul sekali pemerintah sudah tentu saja memberikan fasilitas kesehatan dan juga fasilitas vaksin. Jadi masyarakat kami harapkan agar menyadari segera melakukan vaksinasi agar imunitasnya terbentuk seperti ya, itu ya betul. dokter, kekebalan tubuh terbentuk. Bapak Ibu sekalian, kita ingat waktu tahun 2021 itu bagaimana kondisi kita. Kita waktu itu di level 4, banyak kerabat kita yang sakit juga sampai meninggal ya. Suara sirine ambulan, pengumuman kasus meninggal setiap hari di antara 20 sampai 25 kasus. Tentu kita tidak menginginkan, dan pemerintah sudah hadir memberikan vaksinasi untuk kita agar tubuh kita kebal. Ayo kita vaksinasi ke layanan kesehatan. Itu saran kami. Terima kasih tentu saja Pak Anas, terima kasih banyak Ibu Dokter, terima kasih banyak. Nanti kita akan melanjutkan diskusi kita lagi. Dan tentu saja pemirsa, menarik sekali penjelasan yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita kali ini. Dan setelah berbicara seputar pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Indonesia, tentunya pemirsa, vaksinasi penting untuk dilakukan karena sebagai upaya untuk meningkatkan kekebalan terhadap COVID-19. Percepatan vaksinasi ditargetkan meluas di seluruh Indonesia dengan harapan Indonesia segera mencapai herd immunity sehingga dapat bangkit dan pulih dari pandemi COVID-19. Di segmen selanjutnya, perbincangan kita akan lebih menarik lagi, yaitu mengenai penyakit tidak menular yang saat ini menjadi salah satu ancaman masalah kesehatan di masyarakat dan juga penerapan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS di Kabupaten Banyuwangi. Namun sebelum itu, mari kita saksikan pesan-pesan kesehatan berikut ini. Salam sehat, sehat Indonesia. Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, walaupun sudah divaksinasi, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker. Ayah kan udah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan dulu. Kakak kan sudah divaksinasi. Tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Salam sehat, sehat Indonesia. Ya hadirin dan pemirsa, tentu saja setelah berjuang melawan pandemi COVID-19, masyarakat Indonesia dihadapi tantangan serius berupa beban ganda penyakit, yaitu penyakit menular yang masih perlu diturunkan dan penyakit tidak menular atau PTM meningkat. Hal ini dapat menghambat kualitas dan kinerja sumber daya manusia.
Hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2018 menunjukkan 3 dari 10 masyarakat yang terdeteksi penyakit tidak menular. Sisanya tidak terdeteksi atau tidak mengetahui bahwa dirinya sakit. Penyakit tidak menular atau PTM juga dinilai menjadi beban pembiayaan terbesar dalam pengobatan, padahal bisa dicegah dengan deteksi dini dan berperilaku hidup bersih dan sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat. Apa dan bagaimana kebijakan sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat di masyarakat? Kita akan kembali berdiskusi pemirsa dengan 2 narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Dan yang pertama kita akan kembali berdiskusi dengan Bapak Anas. Pak Anas, selaku anggota Komisi 9 DPR RI, apa saja program-program kesehatan yang saat ini sangat penting Pak untuk dikedepankan sosialisasinya dan menyikapi penyakit tidak menular di Indonesia? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Mayang. Dalam beberapa tahun terakhir ini memang terjadi perubahan pola penyakit. Jadi di beberapa negara Pasifik termasuk Indonesia, itu terjadi peningkatan angka kematian dan angka kesakitan akibat penyakit tidak menular. Dan penyakit tidak menular ini biasanya berjalan dalam waktu yang panjang, berat, membutuhkan biaya mahal. Seperti penyakit stroke, diabetes, kanker, itu penyakit-penyakit berat. Sehingga banyak orang yang kaya jatuh miskin gara-gara biaya penyakit tidak menular yang terlalu mahal. Dan banyak orang miskin yang harus meninggal akibat tidak ada kemampuan untuk membiayai pengobatan penyakitnya. Padahal ada cara yang lebih murah yang bisa ditempuh oleh kita semua, oleh negara, oleh pemerintah. Karena penyebab penyakit tidak menular itu yang terbesar adalah karena gaya hidup yang salah. Kalau kita bisa memperbaiki gaya hidup dengan cara yang murah, insya Allah kita bisa terbebas dari penyakit tidak menular. Apa gaya hidup itu? Yang pertama gaya makan, pola makan. Biasakan kita mengkonsumsi makanan yang sehat dengan asupan gizi yang seimbang. Lalu dikonsumsi dengan cara yang benar dan dalam waktu yang tepat. Sebab kalau kita memperbanyak makan sayur, memperbanyak makan buah-buahan, masuk ke dalam tubuh kita, ini akan bisa menjadi penetral. Jadi bisa menetralisir racun-racun yang setiap saat masuk ke tubuh kita, baik melalui makanan maupun melalui obat-obatan. Karenanya perbanyaklah makan sayur yang cukup dan buah-buahan yang cukup. Itu kan tidak terlalu mahal. Kurangi makanan-makanan yang berlemak. Itu dari sisi pola penyakit. Yang kedua, gerakkan tubuh dengan berolahraga. Jadi minimal 30 menit, setengah jam, syukur-syukur bisa 1 jam dalam 1 hari. Kita bisa lari-lari kecil di pinggir rumah, syukur-syukur lari-lari besar. Sebab setiap makanan yang masuk ke tubuh kita, kalau habis makan lalu kita berolahraga, asupan makanan itu kan bisa berubah jadi energi yang menyehatkan tubuh kita. Demikian juga cara makan, kata Nabi, jangan makan sebelum lapar. Jadi makanlah ketika lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Hal-hal seperti ini harus kita perhatikan sehingga kita benar-benar bisa membiasakan pola hidup yang sehat. Ada hal yang ketiga, jadi makanan yang baik, olahraga yang baik, istirahat yang baik, dan jangan merokok. Nah, ini bapak-bapak yang biasanya nggak suka. Tapi harus saya lakukan karena itu penting. Rokok itu menyumbangkan kerugian yang sangat besar, baik kepada diri sendiri maupun kepada negara. Coba bapak-bapak kalau setiap hari ngerokok 3 bungkus atau 4 bungkus, minimal 100.000 dibuang, dibakar jadi abu. Kalau 100.000 itu dikasihkan istrinya untuk beli susu, beli telur, beli daging, memberikan gizi sama anak-anak, itu akan sumbangan besar terhadap kesehatan masyarakat kita. Nah, ini yang rokok-rokok pada ini ibu-ibunya setuju sepertinya Pak. Nah, itu baru pada kerugian ekonomi pribadi, Mbak.
kerugian ekonomi bagi bangsa Indonesia, bagi negara itu memberikan beban yang luar biasa terhadap anggaran kesehatan kita. Bayangkan rumah sakit kita setiap saat harus menaikkan anggarannya untuk membiayai penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh para perokok, Mbak. Dan ironisnya ini banyak sekali para perokok yang bayar BPJS-nya masih empot-empotan. Ini kan nggak fair, Pak. Yang ketiga, itu yang keempat. Dan yang terakhir, jadi selain tidak merokok, sebaiknya juga jangan minuman beralkohol. Ini sudah ngerokok, minum beralkohol, makan goreng-gorengan banyak, asupan gizinya kurang, istirahatnya begadang terus, mintanya sehat. Saya kira ini antara permintaan, kemauan, dan yang diinginkan itu tidak imbang, Mbak. Makasih, Mbak. Boleh berikan tepuk tangan. Ini sepertinya tadi sambutan meriah Bapak dari ibu-ibu nih sepertinya ya, yang sedikit merasakan yang dialami bapak-bapaknya gitu ya. Tapi saya juga mengingatkan kembali, ayo kita mulai pola hidup sehat, tentu saja tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Anas, untuk mencegah sejak dini tentu saja penyakit tidak menular seperti itu. Baik Bapak, terkait dukungan keluarga ini Pak, agar pencegahan PTM bisa berjalan efektif dan kegiatan Germas dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana menurut Bapak? Saya kira ya, keluarga ini memang garda terdepan untuk membangun keluarga yang sehat, keluarga yang berkualitas. Jadi ibu-ibunya memang kudu rewel. Kalau bapaknya ngerokok terus, kalau bapaknya minum minuman keras, ibu-ibunya harus rewel. Demikian juga kalau ibu-ibunya masakannya misalnya tidak memperhatikan aspek-aspek vitamin yang cukup, ya bapaknya ganti rewel. Jadi memang keluarga itu begitu, saling menguatkan, saling mendoakan, saling menyehatkan, sehingga akan terbentuk sebuah kebiasaan hidup yang sehat. Saling mengingatkan pada saat suaminya habis makan tidur, ya dibangunin, diajak bareng-bareng berolahraga, kan manis itu Mas, sambil ngajak anak atau cucunya lari-lari pagi. Di samping sehat, dilihatnya juga enak. Jadi keluarga sekali lagi, saya kira merupakan garda utama untuk membangun keluarga yang sehat, masyarakat yang sehat, dan bangsa yang sehat. Luar biasa, keluarga adalah garda utamanya. Tapi ini memang betul ya Bapak Ibu ya, yang tahu kebiasaan kita sehari-hari, yang tahu apa yang kita makan, yang tahu apa yang kita lakukan memang biasanya keluarga dulu, nggak mungkin tetangga dulu ya Bapak Ibu ya. Baik, dan Pak Anas sebagai lembaga legislatif, dukungan apa yang diberikan agar tidak terjadi lagi peningkatan kasus penderita PTM di masyarakat, dan saat ini PTM juga sudah mulai Pak menyerang anak muda di usia produktif Bapak, silakan. Hampir setiap bulan kita melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Kesehatan, dengan BKKBN, dengan BPOM. Jadi badan-badan pemerintah yang berkait dengan kesehatan, kita lakukan koordinasi untuk mengevaluasi apa-apa yang selama ini belum dilakukan dan apa-apa yang seharusnya dilakukan. Saya kira dengan koordinasi yang baik, ini adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPR kepada pemerintah. Dan pengawasan itulah yang dimaksud dengan backup legislatif. Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Anas. Terima kasih Pak Anas. Sekarang saya akan berdiskusi dengan Dr. Andriani. Ibu, apa saja permasalahan kesehatan yang umumnya menghinggapi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi? Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Mayang. Bapak Ibu semuanya, jadi perlu kami sampaikan di bidang kami ini namanya pencegahan pengendalian penyakit. Itu ada penyakit menular, ada penyakit tidak menular, kemudian ada surveillance, imunisasi, vaksinasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemarin kita selalu ke COVID sampai penyakit yang lain lupa ya. Padahal masih banyak yang membutuhkan perhatian kita yang masuk standar pelayanan minimal, yaitu adalah TBC dan HIV. Penyakit TBC di Kabupaten Banyuwangi kami harus menemukan target 17.000 dari Kemenkes, dan kami saat ini terduganya ada 9.500. Dari 9.500-an itu kami menemukan 2.000 yang terdiagnosa TBC. Masih banyak karena target kami adalah 3.000. Melalui sosialisasilah inilah kami berharap Bapak Ibu sekalian, jika menemukan ada kerabat saudara ya yang batuk-batuk, demam, ya keringat malam hari, berat badannya makin lama makin kurus ya, itu untuk
sarankan berobat ke puskesmas yang terdekat di sana, dan jika nanti terdiagnosa TBC itu gratis dari pemerintah, ya. Tinggal minum saja Bapak sekalian, nanti kami akan merawat Bapak Ibu sekalian. Kenapa? TBC ini sekali lagi bukan penyakit keturunan. Zaman saya kecil dulu TBC dianggap penyakit keturunan. Kenapa? Karena ayahnya sakit TBC, kemudian putranya sakit TBC, kakeknya sakit TBC, ini nurun katanya gitu. Bukan, ya. Penyakit TBC adalah penyakit menular. Yang kedua, kadang ada yang melihat bahwa kok makin lama makin kurus kering, batuk ada darahnya. Nah, banyak masyarakat melihat bahwa ini mungkin disantet karena di Banyuwangi ya, bukan ya. Bukan guna-guna ya. Batuk darah itu adalah suatu proses ya, karena ada luka di paru-parunya. Untuk itulah Bapak Ibu sekalian, di puskesmas pemerintah sudah menyediakan layanan terkait program TBC. Kami ada 45 puskesmas yang siap melayani Bapak Ibu sekalian dengan 9 TCM dan obat yang diberikan secara gratis, dan obat itu mahal ya. Kalau dihitung lebih dari 2 juta harganya, dan itu diberikan gratis oleh pemerintah ya. Pemerintah sangat luar biasa untuk masyarakatnya agar sehat. Kemudian program lagi yang satu yaitu adalah HIV. Di Banyuwangi kami berusaha terus adakan sosialisasi bagi penderita HIV, ada obat yang digunakan untuk menekan sakitnya sehingga dia tidak jatuh di AIDS ya. Kenapa Banyuwangi angkanya tinggi? Memang kami menemukan, mencari ya, supaya apa? Jangan sampai mereka tidak tertangani dengan baik. Ya, Kabupaten Banyuwangi untuk saat ini HIV memang nomor 2, ada 5.777. Tapi karena memang kita keliling Bapak Ibu sekalian, ada VCT yang untuk pemeriksaan HIV di 45 puskesmas, kemudian belum lagi mobile VCT ya, jadi yang kira-kira ada kontak seksual bebas dan sebagainya ya, mengeluh demam, makin lama makin juga kurus ya, silakan periksa ya, gratis juga. Dan jika ada terkena Bapak Ibu sekalian HIV, ada obat yang disebut ARV yang mampu menekan virulensi dari virus ini, dan itu juga gratis dari pemerintah. Luar biasa pemerintah untuk membuat masyarakatnya hidup sehat dan tertangani sakitnya. Nah, yang enggak lepas lagi yaitu Bapak Ibu sekalian, sekarang ini adalah musim hujan. Tentu perindukan nyamuk semakin bertambah ya, yaitu adalah jangan lupakan penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah ya, penularannya adalah melalui vektor nyamuk Aedes aegypti yang punya jarak terbang itu 100 meter. Dan sekali gigit itu dia multi-bite. Ketika Bapak Ibu sekalian yang satu rumah bersihan, rumah yang lain kotor, nyamuknya banyak. Nah, nyamuknya ada virusnya DBD, bisa aja gigit Bapak Ibu sekalian. Sehingga di Kabupaten Banyuwangi ada program yang disebut sebagai Gertak PSN, Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk di hari Jumat jam 7 sampai jam 8. Monggo Bapak Ibu sekalian kita melakukan kerja bakti bareng-bareng ya. Itu adalah untuk DBD. Itu adalah penyakit-penyakit yang menular yang harus menjadi perhatian kami. Dan untuk penyakit tidak menular seperti yang disampaikan dari Pak Anas tadi, penyakit tidak menular ini sering sekali terabaikan. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau awal itu kan seperti sehat ya, kayak hipertensi itu kan sehat ya. Nah, tapi kalau tidak tertangani maka komplikasinya luar biasa. Diabetes juga demikian Bapak Ibu sekalian, juga kanker leher rahim dan kanker payudara merupakan penyebab kematian tertinggi juga, dan ODGJ orang dengan gangguan jiwa berat. Bapak Ibu sekalian, untuk program ini pemerintah ya, khususnya di Kabupaten Banyuwangi, Dinas Kesehatan ada kegiatan ya. Yang pertama yang disebut adalah pos bindu, pos pelayanan terpadu, itu melaksanakan kegiatan pemeriksaan rutin ya, cek kesehatan ya, ada
tinggi badan, berat badan, lingkar perut, pemeriksaan kadar gula, ya. Bapak Ibu sekalian silakan dimanfaatkan, ya. Jadi kami di Kabupaten Banyuwangi terus melakukan sosialisasi terkait edukasi dengan penyakit tidak menular ini. Kemudian kami juga melaksanakan kegiatan ini ada di dalam gedung, ya Pusmas yang namanya adalah MOS, Mall Orang Sehat. Jadi untuk ke Pusmas Bapak Ibu sekalian tidak harus sakit, yang sehat silakan untuk periksa cek kesehatannya di sana, ya. Berapa tekanan darahnya, jika ternyata nanti dapatkan hipertensi, pemerintah juga menyediakan obat di Pusmas secara gratis, ya. Kemudian kami juga ada kegiatan, ya, kegiatan pengajian, kami juga datang Pospindu di kantor, di sekolah. Silakan Bapak sekalian berkoordinasi dengan Pusmas. Kami akan hadir di sana untuk melakukan screening daripada kesehatan Bapak Ibu sekalian ini. Nah, kalau untuk itu Bapak Ibu sekalian, maka cerdik, maka harus dilanjutkan dengan ceria, ya. Ceria itu cerdas dalam menghadapi pandemi ini, ya. Kemudian ceria, empati. Ayo kita berempati kepada sesama lingkungan kita, rajin beribadah, Bapak Ibu sekalian. Interaksi artinya kita bersilaturahim, ya. Kemudian yang terakhir, ayo sesama itu asah, asih dan asuh. Sesama, insya Allah Allah akan memberkati kita semua. Bapak Ibu sekalian, terus ya Bu, Mbak Mayang, inovasi perlu kami sosialisasikan bahwa kami ada kampung cerdik. Kampung cerdik itu adalah upaya penguatan terhadap deteksi dari dini faktor resiko penyakit tidak menular. Dari siapa? Dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, yaitu dilaksanakan mendekati lingkungan di RT RW-nya. Silakan berkoordinasi dengan Pusmas, di sana akan mendekatkan akses Bapak Ibu sekalian bisa melakukan cek kesehatan di sana. Ada lagi gerbang Pantura, gerakan Banyuwangi pantau tekanan darah supaya enggak darahnya tinggi. Dan untuk ibu-ibu ada program yang disebut Perisai Diri Perempuan Banyuwangi, Sadar, Tes IVA dan Sadari. Terima kasih, itu yang upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. Boleh berikan tepuk tangan. Baik Ibu Dokter, bagaimana Bu kasus PTM di Kabupaten Banyuwangi dan apakah kegiatan Germas di Kabupaten Banyuwangi sudah kembali aktif setelah lebih dari 2 tahun hidup bersama dengan pandemi COVID-19 ini? Silakan Ibu. Iya. Jadi Bapak Ibu semuanya, saat pandemi kita ingat ya, pos yang ditutup ya, ditiadakan sementara karena rawan sekali penularannya. Pospindu juga kita tiadakan. Ternyata apa Bapak Ibu sekalian? Justru angka kematian daripada COVID banyak yang disebabkan kalau adanya komorbid hipertensi dan diabetes. Sehingga saat itulah kami pada akhir di tahun 2001 ada kebijakan Pospindu kita buka tapi khusus untuk 40 tahun ke atas. Karena apa? Supaya yang sakit hipertensi dan diabetes ini tertangani dengan baik sehingga tidak menjadikan pemberat saat dia terpapar COVID. Seperti itu, dan di tahun 2022 alhamdulillah semuanya sudah berjalan kembali. Terima kasih itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Dokter, dan tentu saja banyak sekali berita-berita menarik seputar kesehatan. Namun pemirsa, kita tahan sejenak untuk mengikuti pesan-pesan kesehatan berikut ini. Salam sehat, sehat Indonesia. Makan buah itu keren. Salam sehat, sehat Indonesia.
Baik hadirin yang sudah hadir dan juga pemirsa yang ada di rumah, saat ini kita akan membahas seputar masalah kesehatan yang tengah diperbincangkan oleh masyarakat. Di antaranya mengenai temuan kasus polio di Kabupaten Pidi, Provinsi Nangro Aceh Darussalam, dan sebelumnya juga sempat menjadi sorotan masyarakat ini tentang gangguan ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA pada anak. Nah, tentu saja kita akan kembali berdiskusi pemirsa dengan dua narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama, kita akan kembali berdiskusi dengan Pak Anas. Sebagai anggota Dewan, Pak Anas melihat persoalan kesehatan yang terjadi di masyarakat belakangan ini, seperti kasus GGAPA pada anak dan juga temuan kasus polio di Pidi, Nangro Aceh Darussalam seperti apa? Tentu saja tanggapan dari Bapak. Silakan Bapak. Ya, baik Mbak Mayang. Kita semua memang tergagap-gagap, dikejutkan oleh munculnya penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak. Terkejut karena ini bukan hanya terjadi di Jakarta, tapi di banyak tempat. Sebab penyakit ini bukan penyakit menular. Kalau menular lalu di Jakarta, Bogor, Tangerang merembet-merembet itu biasa. Tapi untuk penyakit tidak menular, ini agak unik. Karenanya saya perlu memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah mengambil langkah-langkah cepat. Minimal ada dua hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus gagal ginjal ini. Yang pertama, pemerintah telah menggratiskan biaya semua masyarakat yang terkena penyakit gagal ginjal akut. Jadi kalau ada masyarakat Banyuwangi yang tiba-tiba terkena penyakit gagal ginjal anak, itu jangan ragu-ragu untuk langsung berobat karena ketakutan nggak mampu bayar. So, pemerintah sudah menyatakan seluruh pembiayaan penyakit gagal ginjal akut itu akan ditanggung oleh pemerintah. Ini yang pertama. Yang kedua, pemerintah melalui BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, langsung menghentikan seluruh distribusi obat-obat sirup bagi anak-anak. Ini bukan langkah mudah. Sebab begitu BPOM melarang peredaran dan distribusi obat-obat sirup. Kenapa dilarang? Karena diduga, baru diduga ya, obat-obat sirup inilah yang jadi penyebab munculnya gagal ginjal akut pada anak-anak. Lah baru diduga kok sudah dibredel. Baru diduga kok sudah tiba-tiba dihentikan peredarannya. Banyak yang ngamuk, terutama para produsen obat-obatan cair, obat-obatan sirup. Karena bisnisnya mampet, distribusinya harus di stop, padahal sudah ada stok di seluruh rumah sakit di wilayah Indonesia. Nah, mereka menggugat, jadi tidak hanya protes, bahkan ada yang melakukan gugatan hukum kepada pemerintah, dalam hal ini BPOM, dianggap semena-mena melakukan pemberedelan terhadap peredaran obat-obat sirup. Tapi pemerintah kenapa melakukan itu? Ini adalah langkah preventif. Satu-satunya cara terbaik untuk menyelamatkan masyarakat. Jadi soal lain itu nomor dua. Karena pertimbangan pertama adalah pertimbangan keselamatan rakyat. Itu soal gagal ginjal. Kemudian soal apa tadi? Polio. Polio ini juga menarik juga. Menarik sekaligus bikin ngeri. Sebab di beberapa negara itu sudah dinyatakan bahwa polio itu sudah nggak ada, dinyatakan sebagai bebas polio. Nah kok tiba-tiba muncul di Pidi? Pidi itu kira-kira perjalanan 5 jam dari Banda Aceh, Aceh Timur, naik turun gunung gitu kira-kira. Kok di tempat itu? Alhamdulillah sekarang juga Dinas Kesehatan Pidi maupun Provinsi Nangro Aceh Darussalam sudah melakukan langkah-langkah antisipatif untuk menangani agar polio ini tidak terus menyebar. Yang pertama, pemerintah Aceh telah telah menetapkan bahwa polio sebagai sebuah keadaan darurat. Jadi keadaan luar biasa, darurat polio. Jadi dengan mendeklar pernyataan sebagai keadaan darurat, diharapkan semua pihak bisa memberikan perhatian lebih, berkonsentrasi untuk bergandengan tangan, bersama-sama memikirkan bagaimana agar polio di Aceh itu bisa segera teratasi.
Itu langkah pertama yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, pemerintah Aceh sekarang langsung melakukan program vaksinasi polio bagi seluruh anak usia 0 tahun sampai 13 tahun. Jadi jelas anak-anak yang usia di antara itu wajib melaksanakan program vaksinasi polio agar mereka punya kekebalan tubuh pada saat penyakit polio itu menghantui kita. Dan pemerintah pusat hari ini juga tengah melakukan program vaksinasi nasional. Jadi penguatan vaksinasi atau vaksinasi tambahan. Ada berapa itu? 12 atau 14 jenis vaksin yang harus diinjus kepada anak-anak kita. Di samping itu juga ada program kejar vaksin. Kita ini selama 2 tahun COVID, sehingga program vaksinasi wajib bagi anak-anak itu agak terhambat. Jadi yang seharusnya sudah mencapai pada titik tertentu, sekarang baru pada titik lain. Sehingga harus kita kejar, karenanya bikin program baru yang namanya kejar vaksin. Kita berharap dengan kejar vaksin ini, seluruh anak-anak Indonesia akan segera terpenuhi vaksinasi yang seharusnya dilakukan, sehingga kita sampai pada tahap kekebalan masyarakat terhadap penyakit-penyakit tertentu. Makasih Mbak Ayang. Wah, terima kasih Pak Anas. Boleh berikan tepuk tangan untuk Pak Anas tentu saja. Ya, kita lihat memang saat berita mengenai gagal ginjal akut ini mencuat, pemerintah memang sangat cepat merespon, dan ini juga kasus menarik tentu saja di PD mengenai polio PD Nangor Aceh Darussalam. Bapak, ini juga masih terkait Pak. Masyarakat mungkin masih ada yang enggan Pak membawa buah hatinya untuk melakukan imunisasi yang menjadi program pemerintah karena banyaknya hoax terkait imunisasi. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, karena memang hari-hari ini masyarakat itu sering lebih percaya sama hoax, lebih percaya hoax ketimbang informasi-informasi yang dikeluarkan oleh badan-badan resmi. Jadi ke depan cara berpikir ini harus kita rubah. Kalau kita menerima informasi-informasi yang jangankan salah, informasi yang membuat kita ragu saja, kita harus segera mengklarifikasi. Tabayun kata panjenengan, diklarifikasi kepada, kalau urusan kesehatan kepada dinas kesehatan, urusan kesehatan keluarga kepada PKKBN, atau kepada lembaga-lembaga lain yang memang berwenang untuk itu. Dengan demikian kita akan terhindar dari informasi-informasi yang menyesatkan, terutama soal obat-obatan. Nah, kalau obat-obatan sing dodol bakul jamu, iklannya jauh beda dengan produknya, itu yang rugikan kita, mereka yang untung. Kita lebih suka mendengarkan bakul jamu yang ngecuprus ketimbang mendengarkan atau baca leaflet resmi yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan. Cara berpikir ini harus kita balik, kita harus lebih percaya pada sumber-sumber informasi yang valid, sumber-sumber informasi yang legal, sumber-sumber informasi yang sudah disediakan oleh negara. Makasih Mbak. Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Anas. Setuju ya, apalagi sekarang seperti informasi itu sangat mudah didapat, apalagi dari sosial media seperti itu ya Pak ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu mendapatkan berita-berita dari sosial media, mungkin boleh dilihat lagi apakah benar, langsung mencari informasi pada sumber yang tepat. Jadi jangan langsung menerima mentah-mentah informasinya, jadi boleh diklarifikasi lagi informasinya. Baik, sekarang kita akan berdiskusi dengan Dr. Adriani tentu saja. Ibu, selanjutnya bisa diceritakan Ibu terkait kasus GGAPA pada anak dan juga mengenai cakupan imunisasi anak di Kabupaten Banyuwangi seperti apa? Silakan Ibu Dokter. Baiklah Mbak Mayang, jadi Bapak Ibu semua, namanya baru ya, mungkin Bapak Ibu sekalian bingung apa sih ya GG apa ya, jadi GG apa? Gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak. Itu adalah penyakit baru yang menyerang pada anak usia 0 sampai 18 tahun. Tapi paling banyak adalah usia balita ya. Gejalanya adalah anuri. Anuri itu air kencingnya enggak ada ya, atau dia air kencingnya berkurang secara mendadak. Sebelumnya tidak ada riwayat gangguan ginjal ya. Bisa disertai gejala-gejala prodromal atau tidak. Gejala prodromal itu seperti apa? Ada demam, ada diare, ada mual muntah, ada batuk pilek ya.
Nah, kemudian kita kalau seperti itu harus tanggap Bapak Ibu sekalian, kita harus segera membawa anak-anak tadi yang mempunyai gejala itu ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu adalah terkait dengan fungsi ginjalnya. Biasanya ada peningkatan sampai 1-5 titernya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, terkait dengan gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak. Mudah-mudahan tidak ada ya, sampai hari ini di Kabupaten Banyuwangi tidak ada ya. Harapan kami terus berdoa, kita berdoa bersama Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan tidak ada di Kabupaten Banyuwangi. Demikian Mbak ya. Baik Ibu, kalau mengenai imunisasi pada anak Bu, polio capaiannya seperti apa Bu? Imunisasi ya, imunisasi dasar untuk anak-anak itu Bapak Ibu sekalian sama dengan yang lain. Pada saat pandemi Posyandu itu kan kita tutup sementara, kemudian kita beri fasilitas untuk datang ke puskesmas, karena waktu itu kasusnya tinggi, masyarakat juga ragu untuk datang ke puskesmas, sehingga vaksinasinya atau imunisasinya ini banyak yang lubang-lubang. Jadi alhamdulillah pemerintah punya program yang disebut Bulan Imunisasi Anak Nasional yang tadi sudah disampaikan, dan program kejar, maka yang lubang-lubang tadi ya itu mampu dilengkapi. Dan saat ini di Kabupaten Banyuwangi imunisasi dasar lengkap ada 86,9%, dan untuk uji dari 217 desa sudah 198 desa, dan untuk IDL-nya untuk 158 desa sudah 72%. Mudah-mudahan nanti ini terus meningkat Mbak, berkat support dari Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan ragu untuk mengimunisasikan bayinya agar mendapatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Dokter. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi. Tentunya pemirsa selalu konsultasikan obat yang kita konsumsi dengan dokter dan tenaga kesehatan, serta jangan ragu, jangan takut untuk mengikuti program imunisasi wajib yang dilaksanakan oleh pemerintah. Baik, sebelum kita ke segmen terakhir, kita akan kembali menyimak pesan-pesan kesehatan berikut ini. Salam sehat, sehat Indonesia. Posyandu kini dengan wajah baru. Pelayanannya pun makin beragam. Mulai dari konsultasi ibu hamil hingga program untuk lansia. Imunisasi untuk bayi, program untuk remaja, juga kegiatan di luar program kesehatan. Posyandu juga terintegrasi dengan berbagai pihak. Posyandu, sahabat masyarakat. Salam sehat, sehat Indonesia. Ya hadirin Bapak Ibu yang sudah hadir dan pemirsa, kembali bersama saya Mayang Purnajanti dalam acara Talkshow Sehat, Sehat Bangsaku, Hebat Negriku. Dan di segmen terakhir ini, sebelum kita mendengarkan closing statement dari kedua narasumber kita akan berdiskusi atau tanya jawab dengan masyarakat yang telah hadir di sini bersama kita. Boleh Bapak silakan. Tadi disampaikan bahwa COVID-19 itu belum berhenti dan nampak ada penguatan dengan bukti munculnya XBB tadi. Sementara masyarakat sudah mulai acuh, bahkan acuh tak acuh atau gimana itu. Kemudian bagaimana saran Bapak pada kami semua, terutama di masyarakat kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan singkat, tapi jawabannya berat nih. Jadi memang kita harus berulang-ulang mengatakan bahwa COVID ini belum selesai. Bahkan
muncul virus dengan varian-varian baru yang sebarannya lebih cepat. Ini yang harus terus disadarkan kepada masyarakat. Sebab tanpa kesadaran itu kita akan semakin lengah, akan semakin abai seperti sekarang. Program vaksin booster itu kan melambat di mana-mana. Itu bukan semata-mata karena vaksinnya nggak ada, tapi karena masyarakat juga semakin enggan, merasa vaksin COVID sudah selesai, sudah berhenti sehingga tidak perlu lagi melakukan vaksin booster. Ini yang harus terus kita sampaikan, kita sosialisasikan kepada masyarakat. Ini pentingnya sosialisasi hari ini, tidak sekedar dari Bu Dokter Andriani kepada panjenengan, tapi panjenengan semua harus menyampaikan ini kepada keluarganya, kepada tetangganya, bahwa COVID-19 belum benar-benar berakhir, malah masih muncul varian-varian baru seperti XBB tadi disampaikan, yang penyebarannya jauh lebih cepat. Ini yang pertama. Yang kedua, COVID-19 ini kan bukan hanya persoalan Indonesia, ini persoalan global. Kepinginnya ini, kita segera menyatakan pandemi sudah selesai, lalu kita lepas semua masker, nggak perlu lagi ada protokol kesehatan. Kepinginnya begitu. Tapi untuk menyatakan bahwa kita telah berhenti dari pandemi ini tidak bisa dilakukan karena masalah global, kita harus konsultasi dulu dengan WHO, Badan Kesehatan Dunia. Nggak serta-merta kita mendeklar bahwa Indonesia sudah bebas COVID, nggak bisa seperti itu. Karenanya memang sekali lagi kita mesti agak bersabar dengan tetap mengikuti program protokol kesehatan. Ya bosen, tapi itulah cara terbaik yang kita lakukan hari ini. Dan yang belum vaksin booster, kita lakukan vaksin booster, vaksin penguatan. Terima kasih. Luar biasa. Baik, kita akan langsung ke penanya terkedua. Sebelumnya, salam sehat, sehat Indonesia. Pada kesempatan ini, kami akan bertanya kepada Ibu. Pertanyaan saya adalah, selain upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini, apalagi yang akan menjadi prioritas program kesehatan di Kabupaten Banyuwangi ini? Demikian pertanyaannya. Terima kasih. Silakan Bu Dokter untuk dijawab. Ya, terima kasih ya. Sudah ada standar pelayanan minimal yang menjadi prioritas, yaitu penyakit menular itu tadi adalah TBC dan HIV. Kemudian yang penyakit tidak menular, ada hipertensi, ada diabetes, dan ada screening untuk usia produktif dan untuk orang dengan gangguan jiwa berat. Itu yang menjadi prioritas kami, yang telah kami sampaikan tadi, apa-apa upaya apa saja yang harus kita bersama lakukan, Bapak Ibu sekalian, agar kita sehat. Seperti itu. Luar biasa. Baik, Ibu mungkin boleh sekalian Ibu diberikan closing statement, kira-kira apa Ibu yang akan disampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Banyuwangi yang menyimak acara kita pada hari ini? Silakan. Terima kasih Mbak Mayang, sungguh luar biasa ibu-ibu yang hadir pada ini, juga pemirsa televisi. Jadi pertama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen ya masyarakat ya, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh unsur yang terkait yang telah mendukung program-program kesehatan khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Tentu di dalam pelaksanaan beberapa program yang tadi sudah saya sampaikan ada hal-hal yang kurang, kami akan terus lakukan evaluasi semata-mata demi perbaikan dan pelindungan pelayanan, dan kami berikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Dan kami himbau, ayo tetap protokol kesehatan dan sukseskan vaksinasi booster ya, khususnya adalah COVID-19 agar kesehatan kita terjaga Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sehat, insya Allah ekonomi juga akan bangkit dan Indonesia pasti bisa, dan Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi khususnya, yaitu mulai dari Posyandu, Posbindu, Puskesmas, rumah sakit
dan fasilitas kesehatan swasta lainnya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anas, mungkin boleh Pak untuk memberikan closing statement-nya bagi masyarakat Indonesia yang sedang menyaksikan talk show kita hari ini, Pak. Untuk membangun masyarakat yang sehat, bangsa yang kuat, itu tidak cukup hanya kita serahkan kepada Kementerian Kesehatan. Enggak cukup hanya kita serahkan kepada media. Tapi benar apa yang disampaikan Bu Dokter, bahwa perlu kerjasama dari semua pihak. Pemerintah, pengusaha, masyarakat, termasuk yang terpenting adalah keluarga dan pribadi-pribadi. Sehingga terbentuk komunitas yang sehat, masyarakat yang sehat, dan pada akhirnya bangsa yang sehat. Kita sedang menuju era Indonesia Emas yang sedang kita jemput, mudah-mudahan segera hadir pada tahun 2045. Itu tidak mungkin terjadi jika kita abai terhadap kesehatan kita masing-masing. Karena mulai hari ini kita tingkatkan informasi kesehatan kita yang lebih berkualitas. Tinggalkan informasi hoax. Kita biasakan untuk mengkonfirmasi informasi-informasi kesehatan yang masuk dan divalidasi pada lembaga-lembaga yang memang punya wewenang dan kapasitas untuk itu. Makasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak Anas, Bu Dokter Andriana, terima kasih banyak Bapak Ibu, pemirsa dan tentu saja hadirin yang sudah hadir. Perjuangan kita melawan COVID-19 telah memberikan kita semua pelajaran yang berharga. Kurang lebih hampir 2,5 tahun semua lapisan masyarakat bergandengan tangan, bersatu padu dan membuktikan bahwa kita tidak kalah dan kita tidak akan pernah kalah terhadap COVID-19. Hal tersebut membuktikan bahwa kita pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan tentunya pemirsa diperlukan strategi dan upaya-upaya terobosan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam mempraktikkan perilaku hidup sehat. Kegiatan talk show ini mengangkat upaya yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan mitra kerja Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. Tidak hanya berbicara COVID-19 tetapi tetap mengedepankan edukasi program kesehatan lainnya sebagai perwujudan atau germas atau gerakan masyarakat hidup sehat. Bagi Bapak Ibu hadirin dan tentu saja pemirsa yang memerlukan informasi seputar penanganan COVID-19 atau informasi kesehatan lain, silakan menghubungi layanan Halo Kemkes di nomor 1500567 atau bisa juga mengunjungi berbagai kanal informasi Kemenkes lainnya, yaitu ada di website di kemkes.go.id atau Twitter di @kemenkesri, atau bisa juga mendengarkan radio streaming di radiokesehatan.kemkes.go.id. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan untuk dua narasumber kita. Tentu saja kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang sudah datang dan pemirsa yang sudah menyaksikan dari rumah. Terima kasih banyak. Saya Mayang Purnajanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bangsaku, hebat negeriku. Salam sehat, sehat Indonesia.